Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya dan Bim Bim ingin membahas tentang beberapa sifat dan karakter dari musang yang biasa dipelihara di Indonesia, Gan. Ya, saya buat video ini sebagai pertimbangan Agan kalau misalnya pengen melihara musang tapi bingung jenis musang apa yang mau dipelihara. Karena beberapa jenis musang itu karakternya nggak sama, Gan. Ada musang yang lebih gampang dijinakkan, ada juga musang yang lebih susah dijinakkan, ada juga musang yang suka digendong, tapi ada juga musang yang sebaiknya itu nggak digendong. Kalau misalnya kita ngajak main cuma kita taruh di bawah, dia jalan-jalan, kita kasih tali gitu aja sih, Gan. Oke, Gan, nggak usah lama lagi. Ayo kita bahas tentang beberapa karakter dan sifat dari musang yang biasa dipelihara bersama saya dan juga si Bim Bim. Yang pertama yaitu karakter dan sifat dari musang pandan, Gan. Nah, musang pandan ini kan jenis musang yang paling banyak dipelihara di Indonesia kan, karena mendapatkannya itu mudah dan mengawinkan musang pandan itu juga sangat mudah. Uniknya, musang pandan adalah jenis musang yang paling gampang dijinakkan, Gan. Caranya untuk menjinakkan sebenarnya gampang sih, Gan. Kita cuma perlu kayak PDKT gitu. Maksudnya PDKT, misalnya musangnya galak kan, kita deketin di kandangnya dalam beberapa hari biar dia tuh nyium bau kita. Nanti lama-lama kalau dia sudah nyium bau kita, pasti dia jinak. Dan juga kalau misalnya ngasih makan kan, biar dia lebih gampang jinak lagi, kita coba suapin kayak gini kan tuh. Kita suapin. Nah, kalau kita sering suapin, nanti lama-lama dia tahu, oh ini owner yang ngasih saya makan, jadinya dia jinak. Dan yang terpenting juga, musang itu juga harus sering-sering kita ajak-ajak keluar atau main gitu. Dan kalau misalnya dia mau, kita gendong atau kita ajak naik motor gitu lebih bagus sih. Lebih gampang dia jinaknya, kan. Yang kedua, karakter dan sifat dari musang bulan. Perbedaan musang bulan dan musang pandan adalah musang bulan itu lebih susah dijinakkan, kan, karena sifatnya tuh yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya kita dapat musang bulan sudah besar dan dia liar, akan sangat susah untuk menjinakkannya, kan. Beda sama musang pandan, biarpun kita dapat sudah besar dan dia tuh galak, kalau kita pelihara dan kita berusaha jinakkan, lama-lama dia bisa jinak. Nah, solusinya kalau buat Agan yang pengen melihara musang bulan, itu sebaiknya pelihara musang bulan yang masih kecil atau baby, kan. Karena kalau masih baby, untuk menjinakkannya tuh sangat mudah. Yang penting kita teratur dalam merawat dan juga kayak ngehandle, ngajak main gitu, teratur, kan. Biarpun kita melihara musang bulan dari kecil sampai besar sudah jinak itu, tapi kalau misalnya kita lupa kayak ngerawat dia, ngehandle dia selama beberapa minggu gitu, dia bisa jinak lagi, kan. Makanya saya saranin kalau melihara musang bulan tuh lebih intensif lah, ngehandle, ngajak main tuh pokoknya harus sering-sering biar musangnya tuh terus jinak, kan. Yang ketiga, karakter dan sifat dari musang biul, kan. Musang biul ini termasuk jenis musang yang lebih cerdas dibandingkan beberapa jenis musang yang saya sebutin sebelumnya, kan. Kalau misalnya kita memelihara musang biul itu, biasanya dalam beberapa hari kita merawat, dia pasti tahu ownernya itu siapa dan dia tuh bisa jinak. Cuma perbedaan dari musang pandan dan biul, kalau musang pandan ini kan termasuk musang yang fleksibel, jadi kita ajak main di bawah sambil kita kasih harness gitu, kita ajak jalan-jalan di bawah dia mau, kita gendong juga mau. Tapi kalau musang biul itu sebaiknya jangan digendong, kan, karena kalau musang biul tuh lebih sering di atas tanah gitu. Jadi kalau kita ngajak main sebaiknya jangan digendong, tapi kita kayak melihara anjing gitu dah, kan, kita kasih tali, kita kasih harness dan biar dia keliling-keliling sendiri. Dan uniknya musang biul itu dari bentuknya yang sangat kecil, jadi lebih hemat space lah dibandingkan kayak musang pandan, kayak musang bulan tadi yang badannya itu bisa lumayan besar kayak gini, kan. Yang keempat, karakter dan sifat dari musang rase. Musang rase itu
termasuk jenis musang yang gampang stres dibandingkan beberapa jenis musang yang saya sebutin sebelumnya, Gan. Jadi kalau kita memelihara musang rasa itu harus benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai membuat dia stres. Contohnya misalnya musangnya tuh nggak suka tempat yang terang dan rame, kita tiba-tiba taruh di tempat yang rame dan sangat terang gitu, itu bisa membuat stres. Atau biasanya kan ada orang yang pengen melihara musang tapi takut digigit. Caranya tuh dengan dipangkur gigi musangnya ini, kan, tuh dipangkur, dipotong gitu gigi taring-taringnya. Nah, kalau untuk musang lain kayak pandan, bulan, itu nggak apa-apa sih mangkur giginya, maksudnya nggak terlalu berdampak signifikan lah pada kesehatannya. Tapi kalau di musang rase, misalnya agan pangkur gigi, dia bisa langsung mati, kan, karena dia jadi stres dan kesakitan, kan. Makanya kalau misalnya agan pelihara musang rase, ya jaga jangan sampai musangnya itu stres gitu, kan. Yang kelima adalah garangan, kan. Kalau garangan sih saya nggak terlalu yakin ya itu jenis musang apa enggak. Tapi banyak orang yang bilang itu musang, makanya saya masukin di list video ini, kan. Kalau untuk jenis garangan, kayaknya sifatnya tuh mirip-mirip kayak rase, kan. Karena garangan itu kan jenis hewan musang yang dia tuh lebih aktif di atas tanah gitu, kan. Dia jarang naik-naik pohon gitu. Bentuknya itu sangat ramping gitu loh, persis dah kayak rase. Jadi kalau sifat saya nilai sih sama aja ya kayak rase. Tapi ada sih beberapa kasus yang pernah saya lihat, garangan tuh bisa jinak sama ownernya, kan. Maksudnya ada misalnya garangan kan liar gitu, ada orang berhasil nangkep, dan orang yang nangkep itu melihara garangan dengan baik, dikasih makan apa, dan dalam waktu beberapa minggu, misalnya orang yang melihara garangan itu keluar, garangannya tuh kayak bonding gitu, kan, dia tuh ngikutin ownernya gitu. Saya pernah lihat gitu, kan. Nah, tadi itu beberapa sifat dan karakter dari musang berdasarkan jenisnya ya, kan. Tapi kalau saya bilang itu nggak 100% bener, kan, karena pada akhirnya kembali ke musangnya. Biarpun saya bilang jenis musang pandan itu musang yang paling gampang jinak, tapi ada kok saya pernah temukan beberapa musang pandan tuh yang galak banget dan susah dijinakkan. Itu tergantung dari agan sih. Tapi kalau saya ngasih saran, yang paling penting selain kita milih dari jenis tadi, pilih musang tuh yang masih kecil atau baby, kan, yang usia 1 bulanan lah. Karena kalau kita melihara hewan, hampir semua hewan ya, pokoknya kita melihara dari baby, akan sangat mudah untuk menjinakkannya. Yang penting kita merawatnya itu bagus gitu loh, setiap hari kita rawat, setiap hari kita handle. Pokoknya dia kenal sama ownernya, saya yakin musangnya tuh pasti akan jinak sih, kan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang sawan. Kalau misalnya agan ada pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah, kan. Sekian dari saya dan juga si Bim Bim. Salam hewan lestari, kan. Bersama saya dan juga si Bim Bim.